Halo Sobat Bisnis Indonesia, gimana kabar bisnis Anda? Sehat? Akhir-akhir ini banyak di antara pasien saya yang galau karena dua hal. Kasus yang pertama, setiap bulan pasien saya kerepotan mencari karyawan baru. Kenapa? Karena hampir setiap bulan ada saja karyawan yang keluar dengan berbagai alasan. Mulai dari menikah, pindah tempat kerja, pindah mengikuti pasangan, dipanggil orang tua ke kampung, dan segala macam alasan yang kadang nggak masuk akal. Kalau ditanya nih, sebenarnya bagaimana sih dok cara mengelola SDM agar tingkat turnover-nya tidak terlalu tinggi? Nah, saya akan memberikan sedikit tips untuk sobat bisnis semua supaya tidak jadi seperti pasien saya. Nah, saya akan memberikan sedikit tips untuk sobat bisnis supaya tidak jadi seperti pasien saya. Yang pertama, kembali pada dasarnya. Pastikan Anda merekrut orang yang benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini jelas akan mengurangi ketidakcocokan dan tingkat turnover. Penjelasan lengkap tentang cara merekrut orang yang tepat akan ada di video selanjutnya ya. Yang kedua, penuhi fasilitas kerja karyawan. Penuhi apa yang mereka butuhkan agar targetnya bisa tercapai. Yang ketiga, pastikan mereka mendapat hak-haknya secara tepat. Kalau haknya saja tidak terpenuhi, apalagi yang harus mereka pertahankan. Yang keempat, ciptakan lingkungan kerja dengan semangat belajar yang tinggi. Buat lingkungan kerja menjadi kolam yang besar, sehingga mereka selalu merasa butuh belajar, terus tumbuh, dan terus berkembang. Akibatnya, karyawan akan merasa lebih betah dan loyal. Nah, kalau kegalauan pasien saya yang kedua adalah mana sih yang lebih baik, mengangkat manajer dari karyawan yang sudah bekerja dari bawah atau merekrut karyawan baru yang sudah berpengalaman untuk mengisi posisi ini. Menurut pengalaman sebelumnya, kalau ada karyawan yang karirnya dimulai dari bawah, namun sekarang sudah mempunyai kompetensi untuk menjadi manajer, lebih baik prioritaskan ia untuk mengisi posisi ini. Kenapa? Karena selain lebih efisien dari segi waktu dan biaya, Anda juga sudah lebih mengenal karakter dari karyawan tersebut. Nah dok, kalau misalnya harus merekrut karyawan dari luar, apa sih yang paling harus diperhatikan? Yang pertama, pahami values perusahaan dan posisi yang dicari. Dan yang kedua, carilah karakter yang sesuai dengan value perusahaan tersebut dan posisinya. Karena setiap posisi memerlukan karakter yang berbeda-beda. Apalagi saat Anda merekrut karyawan dari luar yang diposisikan sebagai manajer atau di atasnya. Yang sering terjadi adalah clash antara prinsip yang dia miliki dengan value perusahaan. Nah, kalau sobat bisnis pilih yang mana nih? Merekrut orang dari luar atau mengangkat dari dalam? Tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman masih punya keluhan tentang penyakit-penyakit bisnis, langsung saja periksa ke Klinik Bisnis Aksoro. Ceritakan keluhan bisnis teman-teman di kolom komentar ya. Gratis, nggak perlu pakai BPJS loh.